Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya tulab? Gimana kabarnya anak-anakku? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fashion in Islam, yaitu bagaimana cara berpakaian, berhias yang sesuai dengan aturan Islam. Mungkin anak-anak sudah tahu bagaimana aturan Islam dalam hal bagaimana berpakaian, bagaimana berhias ya. Untuk kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang adab berpakaian ya, tentang adab berpakaian. Nah, ini bisa kita lihat yaitu salah satu gambar. Nah, kalau seorang muslimah ini harus pakai jilbab atau kerudung ya. Selanjutnya, nah, kalau kita lihat bahwa di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 menyatakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Bahwa ya nabi, ya bani Adam, wahai anak cucu Bani Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baiknya. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa Allah itu sudah menyediakan pakaian untuk kita. Untuk apa? Untuk menutupi aurat kita dan menjadi perhiasan. Tapi Allah menegaskan bahwa pakaian yang takwa adalah pakaian yang terbaik. Pakaian takwa itu maksudnya apa? Yaitu pakaian yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Itu ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 nyatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Nyatakan bahwa wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang dengan itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diperhatikan bahwa pada hakikatnya ini dinyatakan adalah, ini kita garis bawah, yaitu anak-anak perempuanmu. Jadi ini yang kebetulan mungkin khususnya perempuan. Jadi Bapak berharap ketika kita keluar atau dilihat oleh bukan mahram kita, maka aurat kita itu jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan. Kalau menurut ayat ini, nah kita wajib mengetahui dan wajib taat. Sami'na wa ata'na. Ya. Sekarang kita akan bahas poin pertama adalah bagaimana adab atau tata cara berpakaian yang baik. Dan yang baik yang pertama adalah fungsi pakaian pastinya adalah penutup aurat. Ya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan bahwa selain menutup aurat, pakaian itu juga menjadi perhiasan dan keindahan. Mungkin di antara kita, oh iya pakaian saya bagus, dan lain sebagainya. Ternyata bagus atau pakaian yang terbaik dari apa? Di awal yaitu pakaian takwa. Kemudian fungsi pakaian adalah perangkat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pelindung tubuh. Nah, ini fungsi pakaian. Kalau anak-anak ketika memakai pakaian, kok dari 4 fungsi ini kok salah satunya aja itu kok nggak masuk, berarti bisa jadi kita itu belum benar cara berpakaian ya. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 4 ini harus ada ya. Dan perhiasan dan keindahan itu ketika dilihat oleh manusia yang baik, oleh teman kita, oleh saudara kita ya. Nah, ini
tadi dalil yang tadi walibasut taqwa, yaitu kalimat sini walibasut taqwa dzalika khair. Nah, kalau kita lihat di ayat ini adalah walibasut taqwa ya. Jadi pakaian takwa ini adalah dzalika khair, pakaian yang terbaik ya, pakaian yang terbaik. Yang perlu diperhatikan. Dan diulang di dalam surat Al-A'raf. Kemudian juga dalil-dalil di dalam surat An-Nahl ayat 81, wallahu ja'ala lakum ma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabil taqikumul harra wa sarabil taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang mengilmu dari panas dan banjir, baju besi yang mengilmu dalam peperangan. Ini juga salah satu fungsi pakaian, dari fungsi pakaian. Nah, kemudian di dalam surat An-Nur ayat 31 juga menyebutkan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan seterusnya dinyatakan, katakanlah kepada wanita yang muda, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan. Menampakkan perhiasannya aja nggak boleh, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Jadi kalau pakai kerudung itu harus nyampai dada, khususnya perempuan. Ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anakku, khususnya perempuan. Nah, ini yang apa? Yang disebut dengan kerudung hingga menutup dada, berarti sampai sini ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, ini ya. Kalau pakai kerudung cuma sampai segini, apalagi kerudung yang sudah sampai sini aja, yang tidak diperkenankan. Kemudian menjulurkan hijab ke seluruh tubuh. Nah, ini menjulurkan hijab di sini adalah memakai, kalau bahasa kita adalah memakai rok ya, ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah harus memakai rok. Terus perempuan, bagaimana hukumnya memakai celana? Nah, nanti ada, itu salah satunya mungkin yang sering saya sampaikan kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau yang pernah, yaitu tidak diperkenankan seorang perempuan memakai celana yang ngetat, harus pakai rok. Nah, ini harus tahu khususnya perempuan ini perbedaan kerudung, jilbab, dan hijab berdasarkan Al-Quran. Kalau kerudung itu atau kita sebut dengan himar, itu ini disebut dengan kerudung himar ya. Himar kain yang menutup kepala, leher, dan dada sampai sini. An-Nur ayat 3. Kalau jilbab adalah pakaian gamis ini. Bagaimana kalau nggak punya gamis? Ya, bagaimana kalau nggak punya gamis dan nggak punya rok? Nggak beli ya. Kemudian kalau hijab adalah kain pembatas tadi. Jadi tidak semua hijab adalah jilbab, tapi jilbab sudah pasti adalah hijab. Doa minimal kita ucapkan bismillah. Kemudian berpakaian dimulai dari kanan saat melepas dari kiri. Nah, saat melepas itu dari kiri, kalau memakai dari kanan. Tawadhu atau tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian.
Nah, jadi niatkan ketika berpakaian itu adalah memang untuk menutup aurat, bukan kegayaan. Ya, ini yang tidak diperkenankan. Kemudian pakaian yang dikenakan menutup aurat tidak membentuk lekukan tubuh atau bungkus tubuh, bungkus aurat lah, ini yang tidak diperkenankan. Ini salah satu adab berpakaian. Kemudian pakaian yang dikenakan bersih dan rapi, tidak diperkenankan pakaian yang mungkin belum disetrika atau kotor dan sebagainya. Selanjutnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini harus melihat, misalkan ke sekolah pakai baju tidur atau ketika kalian lagi ke undangan pakai baju olahraga misalkan. Nah, ini hal-hal yang harus tahu kondisi kapan pakai baju ini. Tapi ingat, yaitu tetap menggunakan pakaian yang menutup aurat. Selanjutnya yaitu tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Nah, ini khususnya perempuan. Selanjutnya tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Nah, itu. Ini contoh pakaian pria yang menutup aurat. Nah, ini khususnya laki-laki. Ini pakaian yang menutup aurat. Karena auratnya laki-laki dari mana? Itu dari pusar sampai lutut. Itu auratnya laki-laki. Nah, ini harus tahu ya. Jadi aurat laki-laki itu segini ya. Aurat laki-laki itu adalah segini ya. Segini. Ini kesini itu tidak aurat. Ini tidak aurat. Nah, itu tidak aurat. No aurat. Itu ya. Selanjutnya ini batas aurat laki-laki. Nah, ini harus dihapus ini. Nah, jadi penting hati-hati aurat Anda saat sholat. Aurat laki-laki adalah dari lutut hingga pusar. Jika terbuka auratnya maka batal sholatnya. Nah, maka batal sholatnya. Seperti gambar sebelah, mungkin karena baju yang dipakai terlalu kecil atau ketat. So, sudah tahu kan? Yuk jadi pribadi lebih baik. Yaitu ini contoh, ini mungkin ada berapa kasus misalkan ya. Ada kasus yang seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Ini berarti jadi tidak sah dalam sholatnya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini contohnya yang ini yang disensor ini. Nah, ini juga nggak boleh ya, itu nggak boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa kesilapan lelaki semasa menutup aurat. Nah, ini yang terjadi, pakai baju yang singkat, pakai baju. Nah, ini yang kelihatannya ini adalah salah satu gambar-gambar yang menunjukkan orang buka aurat. Nah, ini tidak diperkenankan. Nah, model seperti ini juga nggak boleh. Yuk tutup aurat. Fa inna ma tahta syurra ila rukbatihi minal aurat. Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Ini hadis riwayat Ahmad khusus untuk laki-laki. Itu ya. Hijab laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini ikhwan sama akhwat perlu jaga jarak. Nah, itu ya yang untuk contoh pakaian pria. Nah, sekarang contoh pakaian wanita yang menutup aurat itu seperti apa? Apakah ini? Ini lucu ya. Lucu gambarnya ya, semoga kalian yang dengerin lucu-lucu ini ya.
Kemudian yaitu menutup aurat sesuai syariat, ya. Menutup aurat sesuai syariat itu adalah seperti gambar yang di sini. Batas aurat muka dan telapak tangan sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud nomor 3580. Nah, ini yang disebut aurat nih. Yang sesuai, ya. Yang sesuai dengan hadis Rasulullah. Tuh sampai sini. Sampai sini. Menutup dada. Nah, ini longgar tidak transparan, jadi tidak ngetat, ya, ini tidak ngetat nih. Menutup mata kaki. Nah, jadi kalau sesuai dengan hadis ya Imam Tirmidzi, kaki seorang perempuan harus pakai kaos kaki, karena ini adalah aurat. Kemudian himar, ini tadi yang adalah himar atau kerudung. Nah, ini ya, ini sebenarnya himar, ini jilbab. Nah, tadi yang sudah dibahas, ya. Jadi tahu ya untuk perbedaannya mana mana aurat seorang perempuan, cara pakai baju seorang perempuan itu seperti apa, itu harus kalian tahu, ya. Nah, 7 konsep tudung Islamik yang wajib ada pada pendesain, penjual. Nah, ini yang harus, ya. Sekarang kan ada kerudung yang modern-modern, ini yang tidak bagus. Itu tidak jarang atau terancang atau apa yang lainnya itu disebutnya. Kalau jarang nampak aurat apa guna. Tidak ketat, ya, tidak melekat, tidak singkat, biar labu tutup bahu. Tidak tabaruj, mewah, mewah ting. Tidak syuhrah, jangan mau bertudung pelik untuk lain dari yang lain atau berniat mau populer, biar gaya gitu. Nah, ini enggak boleh. Tidak tasyabuh, janganlah berkerudung seperti kerudung agama lain, contohnya seperti kerudungnya rahib gereja dan lain sebagainya. Nah, ini ibaratnya ini, ya. Seorang muslimah ketika dia itu berhijab itu sama dengan ini, permen, ya, sama dengan permen yang masih dibungkus, lalat tidak akan mau, masih suci, masih bagus. Tapi kalau permen yang sudah dibuka alias tidak pakai kerudung, maka banyak menjadi santapan lalat, berarti sudah kotor, tidak suci lagi. Nah, itu silakan menjadi muhasabah bagi kita semuanya yang hari ini masih belum pakai kerudung, belum berhijab, belum menutup aurat. Silakan untuk menutup aurat, karena apa? Ini ibaratnya permen, ya. Nah, sekalian, semoga kita istiqomah. Yang sudah memakai kerudung, memakai hijab, semoga menjadi istiqomah, menjadi amal berkah kita semuanya. Kemudian ini sebuah perumpamaan supaya kita bisa mendalaminya, yaitu menurut aurat jauh lebih indah. Ini salah satu nah, ini your hijab. Nah, makanya disebut wanita adalah poster-poster ini, wanita akan nampak indah tutup aurat. Nah, ini berpakaian yang salah, nah, itu perbedaannya. Bagaimana adabnya sekarang? Nah, ini itu tidak, kerudung tidak menutupi dada, ini tidak menutupi dada. Kemudian berpakaian yang salah dari gambar C, kerudung tidak menutupi dada, lengan, blouse pendek, lah ini nggak boleh. Ini tidak bersarung kaki, nggak pakai kaos kaki, kain yang dipakai terlalu singkat atau ngetat lah, ya. Nah, kalau gambar D, pakaian ketat dan menampakkan lekukan tubuh.
solekan yang jelas dilihat dari lipstick. Nah ini perempuan juga nggak boleh terlalu menor lah ya, yang biasa aja. Kalau berhias cukup, jangan sampai ngambil perhatian orang lain. Gambar ya ini mah jelas ini ya, kerudung tidak menutupi dada, tidak bersarung kaki, pakaian ketat, blouse yang dipakai singkat. Udah kacau ini mah ya. Ini kesalahan gambar F apa? Lengan blouse pendek, tidak bersarung kaki, kain yang dipakai berbelah di depan. Apalagi ini ya. Nah, dari sekian banyak tadi ya, sekian banyak tadi sampai F, kira-kira kalian masih pakai yang mana, yang gambar mana ya? Semoga tidak ada ya, tidak ada A sampai F itu. Yang ditutup lebih terjaga, yuk tutup aurat agar mulia. Nah ini cabai-cabean ini, menutup aurat bukan membuat aurat. Nah ini poster-poster, tidak menutup aurat salah, membungkus aurat salah, tidak sesuai perintah aturan salah, kerudung jilbab gak bisa. Ini yang benar, salah. Nah ini apa ya, poster-poster ini bayangkan ini kalau kalian itu membungkus auratnya sama seperti ini ya. Ada 3 syarat wanita tidak menutup aurat: bukan Islam, gila, belum akil balik. Nah ini boleh, kalian mau yang mana nih kira-kira? 3 boleh nggak menutup aurat, 3 poin ini: bukan Islam, gila, belum akil balik. Ayo pilih yang mana kira-kira? Ukhti, tutuplah auratmu, bantulah kami untuk menjaga pandangan kami. Ini tugasnya seorang laki-laki. Nah, sekarang masuk ke manfaat menutup aurat: menunjukkan kita sebagai seorang mukmin, kemudian terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan, menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sama jenis, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan, memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita, melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan. Itu manfaat menutup aurat. Yang ke-12 adalah menutupi aib rahasia dan ada perlu dari kita. Itu tentang aurat. Dan yang kedua adalah tentang berhias. Bagaimana ada berhias? Sekarang kita masuk ke tujuan berhias berdasarkan objeknya, berdasarkan subjeknya, dan berhias yang diharamkan. Kita akan bahas berdasarkan misalnya berhias untuk suami, berhias di depan wanita dan laki-laki mahram, kemudian berhias di depan laki-laki bukan mahram, kemudian berdasarkan subjeknya berhias untuk diri sendiri. Berhias yang diharamkan adalah laki-laki, perempuan, apa ya kita akan bahas. Berhias yang dianjurkan: memulai sesuatu dari sebelah kanan, mencukur kumis, memotong kuku, mencuci jari, jemari, tangan dan kaki, merapikan jenggot, ini khusus laki-laki ya, bersiwak kalau merapikan jenggot, bersiwak, istinsya, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, berkhitan, bersisir, bercelak. Nah, ini adalah salah satu berhias yang dianjurkan ya, yang dianjurkan. Ini kalau ada pertanyaan nanti di belakang ya. Kemudian berhias yang dibolehkan: memakai pakaian sutra bagi wanita, perempuan, laki-laki haram. Memakai pewarna kuku yang bukan cat bagi wanita. Memakai perhiasan yang terbuat dari emas, perak dan batu-batuan bagi wanita.
Dan ini berhias yang dibolehkan. Ada perempuan yang berhias ala kadarnya. Pria yang berhias, pria yang diharamkan apa? Perempuan, laki-laki itu adalah, nah ini yang diharamkan tuh. Perempuan apa? Memasang tato, menipiskan atau mencabut bulu alis, memotong, mengikir gigi supaya cantik dan menyambung rambut, bersanggul, mengunduli rambut dan mengikir sela-sela gigi. Nah ini nggak boleh. Ini yang biasanya kalau mau nikah itu dikerik alisnya, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Laki-laki apa? Memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah ini gambarnya tato. Ini jelas ya, menurut ulama fikih tempat yang itu adalah najis dikarenakan darah beku yang tersekat di situ. Nah ini hadisnya dari Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain. Orang yang minta sambungkan rambut dan orang yang bertato, ini yang nggak diperbolehkan ya. Tato alami lah ini ya boleh ya, yang masuk angin, kerok dan kerokan dah itu ya. Kemudian menyambung rambut itu juga nggak boleh ya. Sambung rambut atau disebut hair extension, yaitu penyambungan rambut menggunakan rambut asli dan atau dengan rambut sintetis atau buatan. Rambut merupakan benda hidup yang tumbuh dan terus memanjang sesuai perkembangan manusia. Pertumbuhan rambut yang makin hari makin panjang. Itu nggak boleh sambung rambut. Ini hadisnya. Yang menyambung rambut ini yang tidak diperkenankan. Yang tidak diperkenankan menyambung rambut disebabkan apa? Hukum haram menyambung rambut dengan rambut manusia karena menggunakan atau memanfaatkan rambut manusia adalah haram. Haram menyambung rambut dengan rambut bagi laki-laki dan perempuan di kitab At-Thaharah bab siwak. Dan juga ada Al-Bukhari Muslim tentang melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain, orang yang minta sambungkan rambut. Nah, ini menghitangkan uban. Nah ini juga tidak haram bagi laki-laki dan perempuan mewarnakan jenggot dengan rambut beban dengan warna hitam. Ini nggak boleh. Selesai ada ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawad. Ini salah satu dalil jangan sampai kita menghitamkan uban. Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersembir dengan warna hitam seperti tembolok, merpati. Mereka itu akan mencium bau surga. Hikmahnya, perbuatan menghitamkan uban mengandung unsur pemalsuan. Larangan mencabut uban, tidak seorang beruban selain dalam Islam, melainkan setiap umbunya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Larangan mencabut uban, nah ini dalilnya. Sutra dan cincin emas. Nah ini hukum pakai pakaian yang dibuat dari, jadi perempuan boleh, laki-laki nggak boleh. Ini dalilnya yaitu hadis dari At-Tirmidzi. Kemudian dari Ali berkata, saya melihat Nabi Muhammad memegang gazal di tangannya dan memegang emas di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya dua benda ini haram bagi umatku yang laki-laki. Dalil lain yaitu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Nabi Muhammad bersabda, sungguhnya orang yang memakai kain sutra adalah orang yang tidak mendapat bagian nanti di akhirat. Ya, ini hikmahnya. Islam sebagai perjuangan dan kekuatan melindungi sifat kebarbaran laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan dan kemerosotan. Seorang laki-laki yang oleh Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan kaum wanita.
Di balik itu ada tujuan sosial, salah satu bagian dari program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewah, mencegah suatu kemerosotan yang akan menghancurkan suatu umat Islam, menyebabkan sikap permusuhan terhadap si kaya dan si miskin. Nah, ini yang mencabut alis ini. Perbuatan ini termasuk dosa besar yang perlu kita, karena itulah yang sebagian besar bukannya yang alisnya dipotong. Nah, ini dosa. Apalagi mencabut alis. Nah, ini ngeri ini contohnya ini ya. Contohnya ngeri ini. Ini ngeri. Bisa diikutin itu ya. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan wanita yang minta dicukur alisnya. Ini biasanya kalau nikahannya. Nah, makanya nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Nah, ini alis yang digini-gini kan, ini nggak boleh. Nah, ini contoh yang memakai tato, mengasah gigi. Nah, ini juga nggak boleh berubah. Al-falaj artinya ini meletakkan sesuatu di sela-sela gigi supaya nampak agak sedikit jarang, kemudian dia meletakkan sesuatu di sela-sela yang jadi supaya giginya menjadi jarang. Perbuatan ini dianggap mengelabui orang lain dan berlebih-lebihan. Al-mutafallijat ialah perempuan yang menjarangkan atau minta dijarangkan giginya untuk maksud keindahan. Haram hukumnya datang masuk dosa besar dan mendapat laknat dari Allah, yaitu meniru gaya laki-laki dan perempuan, atau seorang perempuan menyerupai laki-laki, seorang laki-laki menyerupai perempuan. Dalilnya ini Sahih riwayat Abu Dawud. Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Nah, ini contoh. Nah, ini yang nggak benar ya, contoh-contoh nggak benar ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dan jangan lupa yaitu selalu menutup aurat. Ingat, dalam pertemuan hari ini itu yang paling pokok itu adalah kita bahas aurat. Yang belum bisa nutup aurat, belajar mulai dari sekarang, nggak langsung tapi belajar sedikit demi sedikit. Kemudian harus mungkin nyicil rok, pakaian rok, lalu nggak punya rok. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di kita, dan semoga kita dan kelas 10 ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua yaitu kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Jazakallah khairan jazaa.